Jumpa lagi bersama dengan channelnya Kak Ajay ini. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Todi dan di sebelah saya dengan Kak Eka. Itulah perkenalan kita berdua. Halo semua, balik lagi di 7 Tanya. Tadi sudah dibuka oleh siapa ya? Perkenalkan, nama saya Todi Kak Ajay. Oke, Todi Salim ya. Iya. Todi. Ya, sore hari ini saya sapa teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan Kak Eka dan Todi. Iya, Todi. Oke, Todi bawa teman nggak? Ada kakakku. Oh, siapa tuh? Sini muncul. Wah, lagi sembunyi. Bisa dipotongnya. Siap. Oke. Wah, siapa itu? Todi. Halo, Kak Ajay. Halo juga, siapa? Kenalan. Kalau aku kakaknya Todi. Oke, kakaknya Todi, siapa namanya? Nama saya Dude, D-U-D-E. Dude. Oke, Iya. ini Dude, ini Todi. Iya, betul Kak Ajay. Wah, Todi udah sekolah belum? Kebetulan aku sekarang kelas 2 SD Kak Oh, Ajay. kelas 2. Kalau siapa tadi, Dude ya? Iya, kalau aku kelas 2 SMA. Wah, 2 SMA, keren. Nanti gabung di acara saya, ada Cemas Cerita Masa Sekolah ya, itu Oke, cerita siap. masa SMA. Di SD masuk ranking nggak tadi? Alhamdulillah masuk 5 besar. Wah, 5 besar dari atas dong. Iya, Oke, Kak Eka, dua anaknya ya. Wah, Iya. Terakhir kita ngobrol di 7 Tanya ya. Kalau saat itu masih art education. Iya. Ya, itu dengan seni cosplay. Iya. Sekarang seni apa nih yang dibawa nih? Coba saya, Todi sama saya biar. Oke, ini, wah, wah. Oke, Ini namanya seni ventriloquism. oh iya, pantry. Ventriloquist. Pokoknya seperti itu ya. Iya. Kalau di bahasa Indonesia kan itu seni suara perut. Iya, betul. Jadi si boneka ini bisa ngomong karena memang pakai suara perut. Dengan kata lain, kita berusaha supaya mulut kita nggak gerak ya. Iya, betul. Tadi ngerti? Hah? Iya, ngerti. Oh iya, gitu ya. Jadi pakai suara perut teman-teman. Iya. Nah itu, oke. Kita ke vertiloquism ya. Vertiloquism ini seni yang memang sudah cukup lama sebenarnya. Iya. Sudah Itu populer lah. sudah populer di dunia ya. Walaupun di Indonesia mungkin masih jarang yang. Nah, seni ini kalau teman-teman boleh dicari di Google, di Wikipedia dan sebagainya, itu memang dari namanya aja itu ya artinya suara perut ya, seni suara perut. Iya. Venter itu perut, ventriloquism, loquis atau liquis itu suara, dan ismenya ya berarti ilmu ataupun paham. Mengapa ilmu ini? Karena awalnya itu Kak Eka tahu sejarahnya. Ya, kurang tahu sih sebenarnya. Oh iya, sejarahnya itu kalau dulu itu sebelum abad ke-19, Iya. seni ini itu apa ya, jadi disakralkan, bukan disakralkan, jadi gimana ya, jadi awalnya itu dianggapnya pemanggilan arwah. Iya. Karena jadi seolah-olah ada orang lain yang ngomong, padahal itu kan suara dianya. Jadi ada satu
Kayak trik-trik. Satu orang yang dianggapnya itu memanggil arwah yang udah meninggal terus jadi ngomong gitu lewat media tertentu dan lain sebagainya. Itu awal-awalnya seperti itu. Jadi awal-awalnya lebih ke mistis. Lebih ke mistis awalnya dan sulap gitu. Sebelum pada akhirnya abad abad 19 itu mulai dikenalkan ini dijadikan seni panggung untuk menghibur, untuk mengedukasi, untuk promosi seperti itu Kak Eka. Dude ngerti? Dude ya? Iya. Jadi dulunya agak-agak mistis ya, serem ya? Iya. Iya. Terus kalau sekarang mah malah jadi mengasihkan, bisa menghibur adik-adik, terus juga bisa kamu bisa apa lagi, Dude? Ya aku bisa menghitung, bisa menyanyi. Oh, menghitung. Ya masa SMA menghitung. Iya. Harusnya ini, Todi, kamu bisa menghitung? Bisa dong. Oh. Aku bisa menghitung sampai 100 lah, tapi sampai 10 saja coba ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hore. Oke, pinter ya. Walaupun saya kurang bisa memainkan mulutnya nih. Nah, saya juga masih pemula. Masih pemula. Sejak kapan Kang Eka nih belajar ini? Iya, sebenarnya otodidak sih, dari dulu juga sudah bisa, cuman baru dipelajari lagi ya mungkin 3 bulan ke 3 bulan ke belakang dipelajari lagi. Trigger atau pemancingnya apa? Awalnya nonton apa? Ya awalnya nonton di YouTube lah. Oh iya, karena lucu ya. Iya, lucu. Pas kebetulan, lucu nih, jadi pengen coba gitu kan awalnya. Oke. Gitu. 4 bulan ke belakang. Tapi sebenarnya susah nggak Kak? Ya mungkin untuk kalau belajar susah-susah gampang lah. Tapi kebetulan saya sudah belajar dari SD sebenarnya, dari zamannya Susan. Oh iya Kak Ernest. Siapa? Ria Ernest ya. Itulah. Itu zaman Susan. Ya sudah mulai bisa lah. Iya yang dulu. Aku mau yang kayak gitu ya. Tapi ini yang jangan gerak karena memang harus suara perut. Ya. Contoh Kak. Contohnya Satu dito, satu sama dengan dua. Nah, kira-kira jadi, seperti itu teman-teman. Nah, kalau misalkan kurang jelas, biar mulutnya tetap diam. Dude, kelas berapa tadi tuh? Kelas 2 SMA. Oh, kelas 2 SMA. Iya. SMA-nya di mana? SMA-nya ya aku pindah-pindah sih. Oh, pindah-pindah. Oh iya, ikut Kak Eka ya? Iya. Berarti kalau Kak Eka di Sulawesi, ikut ke Sulawesi? Iya. Oh iya. Kalau paling suka pelajaran apa? Yang paling suka aku pelajaran sejarah Kak Jai. Oh, sejarah. Iya ya. Tahu nggak sejarah Majalengka apa? Kenapa? Kurang tahu Kak Jai. Katanya suka. Sejarah-sejarah macam kerajaan. Oh, gitu. kerajaan. Iya. Aku suka sekali tuh. Kalau sejarah Perang Dunia Ketiga Naruto? Dunia keempat. Oh, Perang Dunia Keempat. Iya. Iya, benar. Tadi saya lihat Naruto ada ya? Ada. Oke, kita munculkan. Siap. Kak Naruto sini. Kak Naruto. Oke, saya pegangin nih dudeknya. Wah. Halo. Aku namanya Uzumaki Naruto, tapi aku nggak ngirim-ngirim amat lah. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting gayanya dong. Widih. Keren benar-benar. Iya dong, lihat nih, ada nama Hokage-nya juga. Oh, mana? Oh, benar. Keren nih. Aku biasanya ntar ikut cosplay juga sama mereka. Oh, ikut cosplay. Iya dong. Oke. Naruto, kalau misalkan ikut cosplay itu event-eventnya di mana nih? Kalau di sekitar kita ada nggak? Ada, kebanyakannya di sekitar Cirebon. Oh, Cirebon. Di Cirebon juga banyak ya untuk
untuk teman-teman cosplayer, untuk ventriloquist juga ya. Silakan. Kalau ini ada ventriloquist di Cirebon? Kayaknya belum ada. Belum ada. Iya, belum Oke, ada. jadi mudah-mudahan dengan video ini merangsang untuk teman-teman yang memang suka dengan seni suara perut ini bisa gabung nih sama Kang Eka ya. Nanti saya cantumkan Facebook atau apa? IG, Facebook. IG Facebooknya Kang Eka ya, biar bisa bersilaturahmi, biar bisa ngobrol, sharing, silahkan seputar. Kang Eka ini menekuni cosplay, Iya. cosplay khususnya Naruto ya, Iya, iya. Naruto, terus juga sekarang ventriloquist atau ventriloquism atau seni suara perut atau seni boneka dengan suara kita. Oh, jangan mengapa nanti dikira ngomong kamu. Oke, ini banyak bonekanya ya Kang Eka ya. Iya. Ada 4 sebenarnya. kasihan sekali Tobi. Ada 4 nih. Ini baru 3, ini baru Ini 3. baru 3. Ada lagi 1 perempuan. Oke. Tadi ya, sebelum tadi kan udah sejarah singkatnya, mulai dari awalnya ini dianggap sesuatu yang mistis karena kok tiba-tiba misalkan ada ya kayaknya mungkin Jaya Langkung ya, kayak Jaya Langkung juga ada bentuk kayak gitu, tiba-tiba ada suara orang ngomong, kan aneh ya. Iya. Jadi kalau zaman dulu kan belum kepikiran gitu kan, jadi wah itu arwah. Padahal orang ada orang di belakang gitu. itu yang memainkannya. Ya, jadi saat itu dipercaya bahwa seseorang tersebut bisa menghidupkan arwah, terus si arwah tersebut bisa ngomong apapun gitu. Iya. Jadi padahal ada seninya, ini seni suara perut, jadi kita tidak terlihat ngomong seperti saya, jadi mingkem tapi tetap bersuara ya. Bukan begitu Dude? Iya. Tuh kan. Jadi bukan magis lagi, bukan sesuatu yang menakutkan lagi, sekarang malah bisa Jadikan seni. seni. Banyak juga yang memakai boneka ini mapet namanya ya. Mapet namanya. Iya, Oke. boneka mapet banyak juga di pertunjukannya, khususnya edukasi buat anak-anak lah. Oke, jadi edukasinya lebih ceria, lebih Iya. menghibur karena menggunakan boneka-boneka lucu. Iya. Ih, tadi tidur ya? Ya gimana ya, soalnya aku nggak dimainkan. Oh gitu, ya udah bobo aja. Iya. Kalau satu kali pernah pertunjukan Kang Eka? Belum. Kalau pertunjukan belum. Belum, Oke. karena ini ya pertama hanya untuk menyalurkan hobi saja. Hobi macam apa ya? Ngomong dengan suara perut. Ya hobi buat diri sendiri sama keluarga. Oh gitu ya, iya. Kebetulan ya anak saya juga suka. Iya. Tapi kalau misalkan dibandingkan nih, Kang Eka, lebih aneh mana? Dianggap aneh mana ketika cosplay atau ketika mainin boneka? Iya, khususnya sama siapa tuh? Sama lingkungan gitu kan, Sama lingkungan. yang nggak paham gitu kan. Mungkin dua-duanya dibilang aneh. Oh dibilang. Iya. Iya. Karena biasa dibilang ini Kak Eka ini ada-ada saja. Gitu ya. Karena di video sebelumnya, nanti saya cantumkan linknya ya, video sebelumnya obrolan kami saat itu kita pakai kostum di Iya. Naruto. Iya. Itu juga Kang Eka pernah ngomong ya, banyak orang yang menganggap ngapain atau apa-apaan kayak Iya. gitu ya. Di kita itu ya kayak gitu, seni model kayak gini dianggapnya cuma main-main, cuma kaulinan, jangan gitu kan. Kak Ajay nih kok nggak panggil saya? Oh iya, ini siapa ini? Nama aku Rara, Kak Ajay. Oh Rara berapa tahun? Aku 5 tahun sekarang. Oh 5 tahun sekarang, 0 besar. Iya. TK, Kober ya. Oh. Iya. Rara dari mana? Sama asalnya sama Dude. Iya sama. Oh. Dari Hulu. Oh dari Heuleut. Iya teman-teman, di desa Heuleut ternyata banyak sekali bakat-bakat, potensi-potensi. Ya tuh ada Rara, ada Dude, ada Tobi, ada cosplayer juga gitu kan. Sekarang mah nggak bawa kostum ya, Kang Eka? Enggak bawa. Karena ya sekarang khusus lah. Khusus. untuk mereka berempat ini. Oke. Siapa tahu jadi lebih terkenal setelah masuk channelnya Kak Ajay. Benar. Iya, ini saya mengangkat
potensi-potensi seni juga yang ada di desa kita ya, dari desa Helet kita ya. Gitu. Jadi teman-teman, kalau Agustusan di desa Helet pasti rame tuh. Cosplayer ada, sekarang ventriloquism atau ventriloquist ada juga. Nanti Kang Eka bisa apa lagi ya? Nanti saya undang lagi. Pikirkan lagi. Siapa tahu ada saya yang lainnya. Oke, tadi kan sedikit ya. Ini obrolannya agak ngatlok-ngatlok, nggak apa-apa. Iya. Saya pertanyaannya seputar cara belajarnya atau cara, mungkin bisa dicontohkan cara mengeluarkan suaranya itu, jadi mana yang ditekan nih? Ya pertama kita coba, maksudnya jangan pakai karakter suara lain dulu ya. Suara kita ya? Suara kita dulu, tapi dengan cara ya Nggak sebisa ngomong, mungkin ya. nggak ngucap. Ya sebisa mungkin, kayak contoh huruf abjad dulu lah. Umpama kita diamkan ya, gini. Kalau B itu agak susah, jadi kita lewat saja dulu. E, C, D, E, G, H, I, J, K, L, N, O, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Oke. Nah, kira-kira huruf abjad dulu lah, dengan karakter suara kita sendiri, jangan suara yang lain. Pakai suara yang lain. Ya, kira-kira seperti itu. Ya, gigi ketemu gigi tapi dengan cara lidahnya masih ada ruang tuh di dalam, jadi supaya bisa bergerak. Iya. Bisa Susah dicoba. Kok gak keluar? Ya, nggak apa-apa, nggak terlalu mingkem juga. Yang penting jangan kelihatan bergerak tuh. Malah jadi ngedem Kayak ya. kita agak ketawa juga bisa, kayak agak senyum lah. A, Tetap susah. A, B, C, D, E, F, G. Kayak orang senyum. Tenang. Begitulah kira-kira. Oke. Mungkin nanti habis acara podcast kita bisa belajar lah. Oke. Kalau mau belajar nanti cantum. Nanti tenang di deskripsi ya, saya cantumkan. Iya. Facebooknya, terus juga Instagram Kang Eka. Silakan yang mau tanya-tanya, yang mau belajar ataupun urusan lainnya. Semoga dengan ini bisa terbuka rezekinya, entah. Amin. Entah nanti Dude bisa ngiklanin apa ya? Ngiklanin produk-produk yang ada di Helet, misalkan kolor kadaton gitu atau terus. Saya juga kalau ada teman mau acara ulang tahun, mau kok kalau ada yang panggil. Oh iya benar. Saya biasanya itu ada yang minta saya jadi MC ulang tahun, nanti saya bawa ya teman-temannya. Iya. Bisa, oke. Hubungi kontaknya di deskripsi tetap ya. Nanti saya cantumkan juga, ada email saya, ada juga WhatsApp yang hanya WhatsApp aja, nggak usah telepon-telepon. Silakan nanti dihubungi. Kalau butuh jasa-jasa teman-teman saya nih, jadi buat menghibur yang berulang tahun, ada Dude. ada Dude, terus juga Todi tidur mulu nih. Kalau ada Kak Ajay sendiri dari KHR 3, siapa yang paling ganteng ya? Oh, kalau saya pastinya Todi deh, yang paling ganteng. Oh iya dong, kan aku punya gigi. Oh gitu. Loh, dianya marah nih Dudenya nih. Enak aja. Iya, Dude juga keren. Ya mana saja sama adikmu. Gitu dong. Iya. Nah, kalau Mapet ya. Iya, Mapet, boneka Mapet. Boneka Mapetnya sendiri itu Kang Eka bikin atau masih ini beli? Beli. Mas semua. beli. Oh, belum oke. bisa untuk bikin. Ya, tapi kepikiran juga ya, mungkin kedepannya mah bisa bikin, semoga ya. Iya. Semoga ada waktu. Karena pasti butuh waktu nih. Iya. Terus susah lah. susah. Kalau emang ciri khasnya ada tempat buat tangan masuk nih ya, Iya, kalau boneka-boneka kayak gini ya. Iya, ada semuanya. Tuh, jadi seperti ini nih. Nggak apa-apa ya. Iya, nggak apa-apa. Dari belakang. Dari belakang. Dari punggung. Iya. Ada Gitu. yang dari bawah juga, dari kaki ada.
Iya, macam-macam berarti ya. Cuman yang Kan? enak dari punggung, yang enak dipegang. Jadi kitanya bisa sambil didudukin misalkan seninya Bisa ya. bisa digeleng-geleng, Hmm. bisa dimanggut-manggut. Iya. Dong. Tuh. Terus ini berarti digerakkan ya sama tangan kita gitu. Jadi tinggal penyesuaian antara apa yang diucapkan dengan apa yang digerakkan gitu. Kalau tadi kan ketika saya menggerakkan Kak Eka yang ngomong agak susah juga karena belum latihan ya. Ini dibilang mendadak. Spontan Ya, gitu. spontan. Jadi Ya seperti inilah kalau tangan kosongnya. Seumpama kita ngomong satu, nah ininya gerak. iya, Satu. iya. Nah, begitu betul. sepas mungkin lah dengan menggerakkan tangan dengan Wah, ini. jatuh nggak apa-apa. Oke, ini tadi tuh Rara, Ya, ini Dude. Dude, ini Todi. Kak Eka mahal nggak? Itu pertanyaannya. Ya, apa perlu disebutkan? Nggak usah, berarti Ya, lumayan lah. Lumayan lah, variasi kalau masalah harga. Oke, gitu ya. Berarti yang jelas untuk latihannya tadi latihan dulu abjad atau hal-hal simpel misalkan Dasar ya, hal paling kata-kata dasar Jangan gitu. pakai suara yang lain dulu lah. Suara kita dulu aja. Tapi Ya. dari perut berarti terus juga kalau misalkan ngomong biasa kan nggak harus dari perut itu Iya. suara tenggorokan, Iya. suara ini juga bisa keluar. Kalau ini benar-benar dari perut supaya tekanan ke atas tidak terlalu mendorong sehingga si mulut tidak bergerak gitu, si bibir tidak bergerak Iya. begitu. Tapi di dalam mulut tadi masih ada rongga sehingga lidah kan yang mengeluarkan nantinya bunyi-bunyiannya ya, yang mengatur bukan mengeluarkan. Berarti lidah masih bisa gerak gitu kan, di dalamnya Bisa. ada rongga gitu Iya, kan. ada ruang lah. Ada ruang sehingga Jangan, pokoknya nggak rapet. sehingga pelafalannya masih bisa. Iya. Nah, tadi ada huruf-huruf yang dilewat, huruf apa aja tuh yang susah? Yang susah itu huruf B, Mm-mm. huruf F, F, V sama P, P, mungkin ya, ya. M. M, Iya. Susah. Walaupun ada itu huruf itu ya pasti kesannya kurang jelas. kurang jelas Ya. dan mungkin lebih dihindari ya ketika kita main dengan konsep mungkin akan sedikit mengeluarkan dengan huruf-huruf itu ya. Ya. Kalau di konsep dulu, kalau ini kan spontan kita Ya. jadi ya. Wuih. Spontan. Kalaupun ada ya gitulah kurang Mm-mm. jelas Gitu. artikulasinya. Oke, saya baru tahu lagi nih di Heuleut ada seni lagi yang udah kalau di desa saya tuh yang namanya seni itu ya udah banyak sekali udah. Banyak tentunya. Kalau yang sudah Familiar, iya. Obrok jelas. Terus sekarang pencak silat sudah maju ya. gitu. Sekarang ternyata Kak Eka punya ventriloquist sama cosplay. Kalau cosplay itu berarti kita menirukan orang-orang tertentu atau tokoh-tokoh tertentu. Iya, Baik di dunia anime ya, lebih condongnya anime ataupun manga ataupun kartun. Iya. Ataupun game. Atau game. Tapi cosplayer juga ya ketika menirukan misalkan tokoh sosok Bung Karno gitu juga ya tetap cosplay sebenarnya ya. Ada juga Gitu. yang cosplay jadi Siapa dokter, gitu. Zakir Naik juga ada. Gitu. Nah, seru. Saya suka semua jenis seni. Kalaupun memang bisa dikembangkan semua, saya dukung untuk bisa mengembangkan seninya. Jadi biar hidup kita lebih berwarna ya. Bener gitu kan. Kalau misalkan monoton, saya hanya bertanya seputar pekerjaan yang rutin, jadi guru, jadi pedagang atau apa itu desa. udah biasa lah. Iya. Tapi kalau seni kayak gini, iya. Ngomong-ngomong masalah seni, kalau bisa mungkin KTP saya pengen dirubah jadi seniman deh. Jadi kalau misalkan sampai sekarang KTP saya karyawan swasta, sementara tidak ada perusahaan swasta yang saya naungi, yang menaungi saya. Jadi agak aneh gitu. Formalitasnya. Jadi kalau bisa sih mungkin bisa diganti ya KTP-nya menjadi seniman aja kita. Nah, kalau
Kalau bicara, oke, itu bicara seninya, bicara nyari uangnya, apa udah kepikiran ke sana kayak Kak? Oh, belum. Belum, berarti masih seputar hobi aja. Iya. Hobi. Menyalurkan hobi saja. Hobi, oke. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman ya, kalau misalkan komunitasnya udah banyak, terus eventnya udah banyak, pasti ada aja yang namun kayak Sunda nama aya we piduiteun mah kayak nama gitu teh nu penting bisa konsisten heula gitu, terus bisa bisa menekuni dulu ya. Iya, mudah-mudahan Kak Ajay. Ya tadi harus rajin belajar lagi ya. Iya. Kesulitan apa Kak yang sekarang dirasakan, bukan keuangan ya, ini seputar masih belum bisa apakah gitu kan berarti udah 3 bulan nih menekuni seni ini. Iya. Yang masih ada hambatan apanya nih? Ya itu tadi ya, kayak suara yang huruf-huruf yang susah itu memang sampai sekarang pun belum bisa. Oke. Ya. Oke, masih belum ini ya. Iya. Biarpun yang sudah pro saya lihat tetap kalau huruf itu karena susah lah. Kalau ke depan nih mau ajak teman-teman kemana nih? Udah ada rencana belum? Ya mungkin khususnya buat itu yang Naruto ya, nanti kedepannya kalau ada acara event cosplay ya bisa ikut. Oke, ya. bisa ikut Kalau cosplay. yang kamu diajak, Kalau yang bertiga ya kalau ada yang undang teman-teman yang misalnya yang mau ulang tahun atau apa ya, dengan senang hati kami akan datang insya Allah. Kalau ya kalau ada waktu ya. Atau juga Belajar. barangkali nih teman-teman ibu guru TK, taman anak-anak atau TK ya RA gitu, barangkali mau kita bikinkan edukasinya via boneka ini gitu kan, sarana ngajar, bukan ngajar ya, kalau ngajar kayaknya ini ya sarana bercerita ke anak-anak dongeng pakai ini boleh. Hubungi kami ya, hubungi Kak Eka tentunya gitu. Nanti dia harus bisa bercerita ya. Iya, nanti Kak Ajay aku belajar dulu di rumah. Iya, nanti Kak Ajay ajarin misalkan cerita apa gitu ya, biar kalian yang berceritanya gitu. Iya, nanti aku supaya ada mental juga. Soalnya aku masih halu-halu Kak Ajay. Oh, masih malu-malu. Iya, kalau di banyak Oke. orang takut gugup. Iya, nanti kita belajar sama-sama Kak. Iya. Kak Ajay MC-nya, teman-teman yang isinya. Oke. Oke. Terus dulu dong. Ini diam aja nih. Iya, soalnya aku lagi duduk. Nggak gerak nih. Nah, kesulitan teknis selain tadi huruf-huruf apa lagi berarti? Nggak ada. Ya kayak seumpama kita langsung main berdua, biasa kadang-kadang ya namanya masih pemula ya, kadang-kadang lupa karakter si A. Oh iya, lupa suaranya ya. Misalkan Dude seperti apa? Kalau Dude dia lebih ke ngebas. Ngebas gimana? Halo kok Zoy. Oke, Gitu. ngebas. Kalau ini? Agak ke suara kanak-kanak tapi agak cempreng tuh. Oke. Ya seperti inilah Kak Ajay. Oke. Gitu. Ini baru 4 nih. Iya. Rencana mau berapa? Wah ini 4 saja masih bingung. Masih bingung. Masih bingung karakternya. Iya, kalau Suaranya. misalkan bareng-bareng ya. Kalau bisa tangannya ada 4 sih mungkin main 4. Heeh. Tapi kan cuma 2 jadi paling bisa Iya, main 2. tapi mungkin bisa dikonsep ketika misalkan ya si Todi Iya. keluarnya sama si ini dulu gitu kan, nanti pura-puranya ceritanya si ini kemana gitu kan, mungkin Iya. bisa seperti itu ya Bisa. diakalinnya. Ataupun ya kayak sekarang kita berdua, kalau kita main dua-dua ya bisa saya yang ngomong Kak Ajay yang Iya. gerakin. Oh iya Bisa benar. juga. Jadi saya ingat ventriloquism itu juga ada dua jenis nih. Dua jenis. Yang pertama itu yang jarak dekat. Yang jarak dekat yang seperti ini nih. Iya. Ada juga yang jarak jauhnya. Tadi yang mungkin Kak Eka harus lebih menguasai lagi nih untuk jarak jauh. Jadi suaranya terdengar jauh. Iya. Gitu. Ada ya, ada Iya. yang kalau ini kan berarti kan boneka dengan kita tuh dekat. Dekatan. Dan suaranya juga terdekat. Nah, kalau ada yang jenis jarak jauh ini suaranya seolah-olah jauh padahal
tetap di satu orang itu. Iya. Nah itu dia nih PR lagi Kak. Ya yang jelas harus ada ininya lah, Mm-mm. mic-nya. Kayak Terus misalnya Kak Ajay kan belum bisa ya, belum. misalnya di sana cuma mainin, saya yang ngomong. gitu bisa sebenarnya, tinggal teknik miking. Terus juga ada juga teknik yang suara-suara benda. Jadi selain suara boneka, suara benda, misalkan alarm nih atau apa dibunyikannya sama kita gitu. Cuman itu belum belajar. Iya itu masih banyak, dan itu juga mungkin teman-teman yang tertarik atau saya juga silahkan nanti boleh berhubungan di media sosial KEK, mungkin bisa digali lagi supaya khususnya di desa kita, di desa Heuleut ataupun ya sekitarnya, bahkan Majalengka juga kayaknya saya belum terlalu banyak menemukan seni ini nih. Bahkan belum ada ya. Di BR1 mungkin ya, tapi kalau misalkan ada silahkan komentar, silahkan. Oh ada kok dari daerah sana. Oh mungkin bisa, karena belum tahu. Bisa bersilaturahmi gitu, bisa. Kalau misalkan di sana lebih dulu jam terbangnya ya mungkin kita bisa belajar ya. Kayak gitu. Boleh ikutan lah. Seperti apa yang benar, seperti apa yang salahnya. Mungkin juga dari penjelasan saya ada yang tidak ataupun kurang tepat, silahkan boleh dikoreksi ya. Kalau ada teman-teman yang lebih tahu gitu. Saya sih cuma dasarnya ya nge-googling tadi, nge-google gitu kan. Gitu. Ngobrolnya udah panjang nih, kayaknya mungkin untuk sekarang segitu dulu ya. Nanti mungkin kedepannya ada lagi nanti konten-konten ataupun cerita-cerita dari teman-teman Dude, Todi, terus juga Naruto dan Rara di channelnya KEK barangkali nanti kedepannya. Oke, channelnya apa KEK? Ya mudah-mudahan nanti bikin lah. Nanti bikin belum sekarang. Ada tapi tidak efektif, belum efektif. Oke, mudah-mudahan kedepannya punya channel ya teman-teman ya. Oke, kita pamit dulu nih, kita undur diri. Oke, saya Ajay. Dan saya Dude. Saya tadi. Oke. Saya KEK. Dan ini saya Rara. Oke, dan terakhir kok tidur mulu. Aku Naruto. Oke, teman-teman, itu dia untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di 7 Tanya berikutnya. Salam 7 Tanya. Dadah. Dadah. Oke.